Halo semuanya, welcome back to my channel. Gue Dava Amrullah. Kali ini gue bersama teman gue. Boleh perkenalan dirinya, siapa namanya? Gua Aldi. Aldi. Jadi Aldi ini teman SMA gue dan kemarin kita habis nonton film apa, Bang? The Batman. The Batman. Jadi menurut lu bagaimana nih film The Batman? Ketika kesan pertama lah setelah lu menonton film The Batman. Kalau tanya kesana sih, gue salut banget sih sama Matt Reeves dan semuanya lah. Robert Pattinson mungkin beberapa orang ada yang meragukan dia, tapi gue bilang sih dia sukses sih. Yang gue bilang tuh kemarin Batman-nya dia itu bukan film superhero gitu, film film crime ya. Bisa dibilang misteri lah ya. Jadi film detektif yang menurut gue itu keren banget sih. Dan tadi gue setuju banget sama lu, Bal. Yang masalah The Batman ini tidak lebih menuju kepada film superhero, tapi lebih ke arah crime thriller gitu, di mana dia memberantas kejahatan dan mencari menyelesaikan sebuah kasus kan yang harus dicari. Misteri bisa juga gitu. Vibes-nya kayak film Seven-nya Fincher ya kan ya, kalau nonton. Iya, Seven-nya Fincher. Emang itu kalau gue lihat itu sekilas, kalau lu nggak tahu saudaranya ya, kalau menurut gue ya, gue tuh kayak ngeliat David Fincher di situ. Menurut gue ceritanya tuh emang anjing keren banget. Gue suka banget. Itu sih mungkin karena gue suka film misteri gini ya, dan apa sih, timnya itu kayak dark gitu. Lu tuh kayak ketika nonton Seven tuh di awal sampai pertengahan sampai akhir tuh yang lu pikirin tuh kayak gimana nih si yang pembunuh tuh siapa, yang kedua gimana dia tuh bakal ketangkep di akhir, bakal dibikin apa nih sama David Fincher. Tapi lu tiba-tiba disuguhin bahwa si Kevin Spacey datang dengan tangan berdarah gitu ke kantor polisi, kayak lah gitu doang. Itu yang sama terjadi di Batman. Iya, spoiler alert ya. Kerennya itu di situ gitu. Kita ngeliat sisi lain dari gimana si Matt Reeves ini deliver sebuah film superhero, disuguhkan lah kita dengan, menurut gue ya, itu warna yang baru. Gue nggak tahu ya sebelumnya ada superhero kayak gini atau enggak. Tapi menurut gue yang gue nonton itu ini keren banget karena itu dia. Karena gue sebetulnya emang suka banget film misteri ya, film-film entah serius, entah film yang istilahnya kayak crime shit, true crime, detektif, misteri, thriller. Jadi ketika gue nonton Batman, gue bilang menurut gue itu Batman ini paling bagus ya. Mungkin kalau menurut orang Batman-nya kurang ini A, B, C, D, F, G, ya opini orang beda-beda ya. Tapi karena Batman yang sekarang The Batman itu mengangkat story seperti ini, gue suka banget. Karena film, kalau menurut gue juga ya, film The Batman ini lebih menyuguhkan cerita daripada adegan-adegan actionnya gitu, dimana dia ngebangun plotnya bagus banget, terus ngedevelop karakternya juga bagus dengan backstory, terus ada juga motivasinya, dan di sini juga ada berbagai tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh pendukung seperti Selina Kyle yang Catwoman, terus ada penjahatnya juga ada Penguin, terus ada juga si Riddler. Mereka tuh tidak hanya sekedar jadi tempelan di cerita ini, tapi mereka juga ngebangun cerita ini kan, kayak subplotnya berjalan beriringan dengan plot utamanya, dan akhirnya boom di third act-nya tuh, di finalnya terakhir ya nonton aja lah. Jadi balance lah antara lu nge-serviceable fans sama sinemanya tuh dapat, karena sinematografinya juga eksekusi sinematografinya bagus. Terus musik gimana tuh sinemanya? Iya, musik scoringnya juga bagus. Kalau dari sinematografi kita bisa ngeliat, menurut gue scoring itu parah. Frame yang eye-catchy banget kan, bagus banget kan kalau lihat dari gambarnya, dari warnanya, shadow-nya, pencahayaannya gitu. Terus gimana dia pengambilan gambar, ada beberapa scene yang menurut gue wah enak banget buat dilihat gitu. Terus habis itu ada juga yang lu bilang musik scoringnya tuh, wah keren banget anjir. Dan Ave Maria yang dinyanyikan itu yang salah satu yang jadi bikin suasana The Batman ini mencekam banget gitu.
Dan gue suka banget juga sama ceritanya. Kalau menurut lu gimana? Kayak relatable banget nggak sih bagaimana korupnya sebuah pemerintahan Dunia. diangkat gitu. Kalau dari di film The Batman ini, nah kita tidak boleh mengarah ke cerita karena itu akan spoiler. Tapi yang gue suka ketika kita nonton The Batman yang versi IMAX gitu adalah ketika iya soundnya itu bombastis banget ketika ada salah satu scene ya kita kalian bisa lihat juga di trailernya sih yang Emang ada? dimana ada di trailernya yang dia ngejar-ngejar Tapi penguin dia ngejar oh penguin ya, ya yang itu kursi IMAX sampai getar men wah. Terus tapi kalau keren sih. menurut lu minusnya di mana nih minusnya film The Batman? Minusnya, aduh apa ya? Gue tuh nggak bisa ngekritik film, tapi karena kayak gue kalau nonton film tuh yang orang bilang jelek aja, menurut gue bagus-bagus aja. Bagus. Kalau misalkan ditanya minusnya apa ya? Sumpah gue aja nggak nemu loh. Karena bahkan di akhir pun kan, aduh spoiler, tapi kayak mungkin kan orang lah kok kayak gini sih gitu akhirnya. Lu Tapi nggak menurut suka gue itu ya, nggak suka tapi menurut gue itu bagus penyelesaiannya? gitu. Oh ya. Iya, tapi menurut gue itu malah bagus. Mungkin ada beberapa orang yang kok kayak kan nggak ada klimaksnya gitu ya. Ya. Ada klimaksnya kayak bom gitu. Atau tiba-tiba oh dia ternyata tuh yang jadi ini ternyata bakal gini-gini. Tapi menurut gue yang bagus malah kayak gitu. Jadi kalau ditanya kurangnya apa, jadi gue sisi penonton ya, apa ya? Endingnya berarti, lu kurang puas di endingnya gitu? Enggak, gue puas. Oh, lu puas? Maksud gue film ini kan mungkin bukan film yang bakal nunjuk kayak tiba-tiba langsung endingnya tuh bakal wow banget kan. Tapi menurut gue malah harusnya kayak gitu. Kalau dari gue kurangnya film The Batman ini adalah gimana dia nunjukin sisi lain dari Bruce Wayne-nya. Karena kalau kita bahas Batman, kita tuh selalu harus kalau menurut gue ya completely dari guanya, gue harus disuguhi dua hal gitu. Kalau misalnya ngebahas Batman, pertama gue harus diperlihatkan Batman-nya sendiri, kedua harus dilihatkan Bruce Wayne-nya. Karena mereka berdua itu adalah alter ego yang tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, kalau dari Batman-nya sendiri, versi Pattinson ini gue suka banget. Karena ya tadi brutal, terus Batman yang ini juga ya membumi lah istilahnya gitu. Terus gue sukanya dia beraksi tanpa topeng pun juga jadi kan gitu. Kayak ya, keren banget menurut gue gitu dengan action, dengan koreografi fighting yang keren gitu. Tapi sisi lain gue kurang sukanya di Bruce Wayne-nya gitu. Padahal selama ini ya lu sebenarnya nyangkut juga sama alasan lu karena Batman punya traumatik. Tapi kalau di Batman-nya Robert Pattinson ini dia tidak memperlihatkan sisi bilionernya si Batman. Jadi kita cuma tahu Batman ini bocah nolep gitu. Bahkan kita tidak pernah melihat apa yang ada di Batman sebelumnya seperti Bruce Wayne sebelumnya ya, seperti Ben Affleck ataupun Christian Bale yang kalau dulu kan dia mungkin The Dark Knight, kalau nggak The Dark Knight Rises ataupun Batman Begins, kita tahu tuh kayak Bruce Wayne ngadain party terus dia pakai setelan bagus dan dia playboy juga memikat perempuan gitu. Sementara kalau yang di Ben Affleck dia yang I broke the bank gitu, yang kata dia ngebebasin tanahnya si Superman dengan ngebeli banknya gitu. Nah itu ada ciri khas karisma dari seorang bilionernya itu ada gitu. Tapi kalau di Batman Pattinson kita cuma ngeliat ya traumatiknya aja, sisi traumatik dan sisi bahkan gue kira dari film-film sebelumnya Bruce Wayne ini harusnya tampil terus. Jadi kayak dia suka spotlight lah bahasanya, ya kan? Eksentrik gitu. Bilioner yang eksentrik gitu. Tapi kalau di sini terbalik banget kan? Iya, kalau di sini terbalik banget. Malah dia orang introvert yang tidak pernah keluar, bilioner yang terkurung dalam rumahnya aja gitu. Iya. Jadinya kita tidak relate dengan Bruce Wayne ini gitu, dengan jadi lebih banyak dia jadi Batman ya? The Batman. Jadi lebih banyak ke Batman-nya ini. Karakternya lebih banyak ke Batman. Nah, dari semua perbincangan kita yang sudah kita bahas, gue mau bertanya ini, menurut lo The Batman ini skornya berapa? Menurut gue 9,5. 9,5, oke. Karena kesempurnaan hanya milik. Iya, kalau menurut gue,
kalau menurut gue The Batman 9,5 juga karena gue suka suka banget film superhero yang punya cerita gitu, bukan cuma sekedar fan serviceable aja gitu. Bahkan kemarin pas kita selesai nonton, orang-orang pada crowded ya, tepuk tangan ya. Wah, gila tuh saking bagusnya. Sebelumnya nggak ada, itu nggak berisik kan ya. Iya. Kalau nonton tuh nggak berisik, tapi pas akhirnya tuh kayak pada tepuk tangan. Orang mengappreciate The Batman ini gitu sebagai film standalone dari manusia kelelawar. Ya, jadi jangan lupa untuk nonton film The Batman karena sudah tayang di bioskop sejak tanggal 2 Maret 2021 gitu. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka review ini biar gue bisa berkolaborasi lagi dengan Iqbal Rivaldi. Jangan lupa di like juga. Kalau misalnya kalian ada saran mau review film apa lagi silahkan tulis, terus follow juga sosial media kita di bawah ini akan gue sertakan gitu. Thank you so much sudah nonton film ini dan bye bye teman-teman.